Kita fokus ke data kelompok. Kenapa saya fokus ke data kelompok? Karena data kelompok itu memang lebih rumit dibandingkan dengan data apa? Data non kelompok. Kalau data non kelompok, misalnya menghitung nilai rata-rata, cukup dengan menjumlahkan semua data yang ada, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Itu kalau untuk data non kelompok. Tapi untuk data kelompok itu berbeda. Nah, itu berbeda. Itu agak berbeda karena dia harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Coba kita lihat kasus ini. Ini adalah batas kelas modal jutaan rupiah untuk mendirikan sebuah perusahaan. Nanti kasusnya ini, dia hanya menyediakan kelas kelompok sama frekuensinya, hanya itu aja. Nanti akan ditanyakan berapakah min, berapakah modus, berapakah median. Itu nanti akan ditanyakan. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikannya, ya kan? Betul enggak, Gesike? Betul enggak, Gesike? Jadi seperti itu. Gesike udah kau buka? Kalau aku lagi buka, ya kan harus pakai. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Pertama yang kita lihat adalah kita menghitung nilai tengah. Kita udah tahu kan nilai tengahnya ini adalah ini nilai tengah. Saya coba tambahkan sebuah kolom di sini. Ini saya buat kolomnya ini jam pertama. Ya. Ini X tengahnya ini adalah kita bikin di sini 30 tambah 39 per 2. Ya, saya coba panjangin di sini dah biar nggak terlalu repot. Saya bikin ukurannya ini juga biar makin kecil adalah cukup. Saya rasa cukup apalah 14 lah semua ya, nggak terlalu apa, biar nggak terlalu besar. Nah ini adalah 40 tambah 49 bagi 2. Ini adalah 40 tambah 49 bagi 2. Ini adalah 50 tambah 59 bagi 2. Seterusnya sampai seperti ini. Kalau dia kita hitung otomatis dia adalah ya. Kita hitung dia di sini. Kita bikin tanda sama dengan di sini. Kita bikin tanda sama dengan, dia akan begitu seperti ini akhirnya. Dia pasti seperti ini nanti. Otomatis itu nak. Kalau kita di Excel. Jadi Anda juga bisa sambil belajar Excel dengan saya malam ini. Dapat dia di sini. Ya, coba saya akan makin perkecil dulu nih. Ini kejauhan ini. Oke. Ini. Dapat dia seperti ini. Berarti nanti yang dimaksud FXT itu adalah otomatis itu adalah 2 kali. Jadi saya bikin di situ. Saya bikin aja di sini satu tambahan kolom di atas ya. Ini saya bikin angka 1. Ini angka 2. Ini angka 3. Ini 2. Ini 3. Ini 4 sama dengan 1 kali 3. Biar enak kita ya. 1 kali 3 berarti yang kolom 1 dikali dengan kolom 3 itu maksud saya ya. Itu di sini. Jadi biar lebih gampang Anda memahaminya.
Nah, berarti dia adalah 2 dikali dengan ini. Nah, hasilnya 69. Seterusnya sampai di sini. Yang kedua adalah 3 kali 44,5. Yang keempat adalah 11 kali 599,5. Keenam adalah selanjutnya adalah 20 kali 64,5. 70 sampai 79, 32 kali 74,5. Seterusnya adalah 25 kali 84,5. Dan terakhir adalah 94,5 atau 7 kali 94,5. Sehingga dia bisa menjadi rumus rata-ratanya itu kita udah tahu rumusnya apa. Kita lihatlah rumus rata-ratanya, yaitu X rata-rata adalah sigma fx dibagi dengan n. Itu tadi ya. Berarti kita harus bisa menghitung dong. Ya, kita harus bisa menghitung. Nah, jadi rata-ratanya berapa sebenarnya gitu loh. Berarti kita tinggal menghitung. Di sini adalah X rata-rata. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan X rata-rata itu sama dengan 7250 dibagi 100. Nah, hasilnya adalah, kita lihat di sini, hasilnya sama dengan X rata-rata itu sama dengan 72,5. 72,50. Dari mana dapatnya? Kita hitung di sini adalah 7250 dibagi 100. Nah, ini dia 72,5. Jadi itulah X rata-rata. Sampai di situ ada pertanyaan? Kan dari soal. Nanti soalnya akan muncul seperti ini, nak. Coba lihat ya. Nanti di soalnya kan akan diinformasikan itu, nak. Seperti ini nanti. Ini kosong, soalnya begini. Paham? Itu nanti, ya. Nah, baru nanti tinggal lanjuti. Apalagi bertanya? Ada? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Jadi nggak sulit kok itu. Kalau di rata di sini yang agak mungkin ada agak bingung nanti waktu Anda menghitung median. Jadi cara menghitung median seperti apa? Jadi kalau median ini, langkah pertama yang Anda lakukan adalah menghitung berapa jumlah n-nya. Ini n-nya itu 100 ya. Betul kan? Ini 100 kan? Jumlah data? Nah, tolong dijawab saya. Jadi rumusnya kan ini kan? Ini BD itu batas bawah kelas median, ID interval kelas median, FD-1 itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, FD frekuensi kelas median. Nah, kita coba hitung. Nah, tentukan kelas median, yaitu kelas urutan ke n per 2. Nah, dari data diketahui, ya, saya coba ini pertama. Dari data diketahui jumlah n adalah sama dengan 100. Berarti tentukan kelas median.
yaitu kelas urutan ke n/2. Nah, berarti yaitu urutan ke 100/2. 100/2 itu kan sama dengan urutan ke-50 kan? Iya kan? Betul. Sekarang urutan ke-50 kita kembali ke data. Ini urutan kedua. Ini kan urutan kedua kan? Saya kasih trik juga kepada Anda. Kita hitung dulu frekuensi kumulatif. FK median. FK ya. Ini kan urutan kedua pertama itu sama dengan 2 kan? Iya kan? Ini kumulatif yang kita pelajari. Ini kan 2 tambah 3. Yaitu 40, 30 sampai 49. Iya kan? Setuju kan? Sekarang kita hitung yang lebih kurang dari 59. Ini sampai seterusnya tambah 20. Sampai seterusnya tambah 32. Sampai seterusnya tambah 25. Sampai seterusnya tambah 7. Totalnya 100. Paham ya kalau di situ? Sekarang urutan, ini kan sudah diurutkan ini dari yang 30 terkecil sampai 99 yang terbesar. Berarti kita harus mencari urutan ke-50. Di sini dia. Urutan ke-50. Ya. Sorry. Saya salah tadi. Maaf, saya pindahkan ke sini aja biar nggak ada yang menambah kelompok. Ini tadi 2. Ya. Biar tambah 3. Tambahkan dengan 11 sampai seterusnya di sini sampai 100 ya. Maaf saya ya. Kita juga harus bisa menghitung batas bawahnya ini dulu. Batas bawahnya harus kenapa batas bawah harus kita hitung? Karena di median dan modus itu ditetapkan batas bawah. Kita hitung batas bawahnya yaitu 30 kurang 0,5. Di sini adalah 40 kurang 0,5. Kemudian 50 kurang 0,5. 60 kurang 0,5. 70 dikurang 0,5. 80 dikurang 0,5. Kok salah ini. 80 kurang 0,5 sama dengannya enggak ada. 80 kurang 0,5. 90 kurang 0,5. Itulah dia batas bawahnya. Otomatis di sini ketemu kita itu kelas medianya di mana? Yaitu urutan ke-50. Urutan ke-50 kan ada di sini. Nah, ini saya bikin merah. Ini adalah urutan ke-50. Ini saya coba bikin urutan ke-50 ada di kelas 70 sampai 79. Dilihat dari frekuensi kumulatif. Itu di sini ya. Kenapa tidak di 60-69? Karena ini masih 36. Ini masih 36. Kenapa tidak di 93? Ini udah lewat. Jadi pertama kali ada 50 itu di kelompok 70 sampai 79. Itu dasarnya. Jadi makanya dia itu menjadi dia urutan ke-50, berarti kelas mediannya itu adalah 70 sampai 79. Makanya dia dikatakan di sini berarti kelas median adalah kelas 70 sampai 79. Otomatis nanti di situ adalah batas bawahnya. Udah dapat kita batas bawah di sini 69,5. Batas bawahnya itu adalah 70 kurang, kita bikin aja 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. Itu mediannya. Kedua adalah ini saya coba apakan ini perbaikin dulu ya, biar
biar nanti ada hal-hal yang saya butuhkan di sini. Frekuensi FD-1 itu adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Jadi sebelum kelas median, frekuensi kumulatifnya berapa? Kita lihat, inilah frekuensi kelas sebelum kelas median. Nah, ini saya berikan warna kuning. Nah, ini frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Kenapa dikatakan demikian? Karena karena kelas ini adalah jumlah dari 2 tambah 3 tambah 11 tambah 20 sama dengan 36. Nah, jadi dia itu belum mencapai 50. Inilah dia. Nah, berarti dia 36 di sini. Kalau frekuensi kelas median udah gampang kita. 32. Nah, ini. Nah, ya. Nah, dia di sini. Saya hapus dulu. Baru saya tambah. Nah, frekuensi kelas median. Kenapa? Karena berada di posisi nilai tengah, yaitu urutan ke-50. Itu dasarnya. Dia ada di situ. Kalau dia itu yang di atasnya belum mencapai 50. Yang pertama. Nah, itulah dengan frekuensinya 32. Nah, kita lihat di sini. Nanti Anda bisa buka ini indeksnya ya waktu saya kirim ya. Nah, Anda lakukan lagi ini. Setelah itu Anda sudah bisa tentukan dia di sini 50 pertama dengan frekuensi 32. Anda tinggal substitusi aja ke sini. Berarti dia adalah 32. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, berarti BD udah tahu kita ya berapa? BD udah tahu 69,5. Saya rapatkan di sini. Kemudian FD udah tahu, FD udah tahu. Interval otomatis kita udah tahu dong. Intervalnya udah tahu kita ya. Intervalnya itu kita udah tahu lah di sini. Interval kelas. Interval kelas. Udah otomatis kita tahu di sini, yaitu kita mulai dari sini. Dari 30 atau 44,5 kurang 34,5, yaitu 4,5 kurang 34,5, antar nilai tengahnya itu sama dengan 10. Jadi dia 10. Jadi dapat interval 10. N per 2 kita juga udah tahu. N per 2 itu adalah 100 per 2. Ya, ini saya coba pindahkan urutan ke 100 per 2. Nah, ini. Saya taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Nah, FD1 FD-1 saya taruh di sini. Nah, jadi biar enak Anda nanti untuk mempelajarinya secara manual. Nah, kita hitung di sini. Berarti median itu adalah B0. Kita lihat B0, BD ya. BD-nya tadi adalah 69,5. Tambah. Saya bikin tambah di sini. Ya. N per 2. N per 2 sama dengan 50. Saya bikin di sini 50. Dikurang FD-1. FD-1 36. Dibagi dengan FD 32. Tapi di sini adalah kali I. I-nya 10. Nah, kita bikin jadi seperti ini. Atau 69,5 tambah 10 kali
14/32. Ya. Nah, itu dia. Berarti 69,5 tambah 140/32, yaitu 69,5 tambah, kita hitung berapa 140/32. 140/32, yaitu 140 ya. Nah ini 4,375, sehingga dia adalah 69,5 tambah ini, yaitu 73,875. Itulah yang disebut dengan mediannya. Ya, itulah yang disebut dengan mediannya. Nah, jadi nggak sulit dia sebenarnya. Yang penting tahu bagaimana menentukan kelas median. Nah, berikutnya adalah menentukan modus. Modus itu adalah angka yang paling sering muncul. Nah, otomatis di sini kelas modus itu adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Saya ingin bertanya kepada Anda, di tabel ini mana kelas apa yang frekuensinya terbesar? Coba. Ya, betul. Itu dulu. Ya. Berarti dia itu frekuensi terbesar adalah yaitu dengan frekuensi 32, yaitu kelas modus itu adalah kelas 70 sampai 79. Ya, udah otomatis kita sepakat kita di situ ya. Yaitu kelas modus adalah kelas 70 sampai 79. Udah otomatis kita di situ larinya. Nah, karena kita udah tahu kelas 70 sampai 79, berarti batas bawahnya udah tahu kita. BO-nya udah tahu kita di sini. Yaitu 70 kurang 0,5. Nah, yaitu 69,5. Nah, itulah kelas modusnya. 69,5. Jadi kita udah tahu di sini kelas modus itu adalah kelas 69,5. Saya berikan warna merah di sini. Maaf ya, saya nggak mau terima lagi ya. Karena tinggal ya ada apa? Ini dengan siapa ini? Kan udah kesepakatan kemarin kalau dia itu kelas 70 sampai 30 sampai 39, alfanya itu kan 0,5. Kalau 30 sampai 39,9, dia 0,05. Kan udah ada ketentuan kemarin itu. Masa nggak ingat kalian? Waktu yang pertama di sini, ini ada itu kemarin. Sehingga saya ada loh itu. Ada loh itu. Kalau saya nggak salah ada itu. Di sini. Ini di sini. Kan ada itu di sini. Lihat ini. Paham? Paham? Ini nih loh ini. Bersih tandai. Ini. Paham ya? Oke. Nah, I0-nya udah tahu kita. I0-nya sama dengan 10. Otomatis batas atas atau bisa nanti 49,5 dikurang 39,5. Versi lain saya bikin 49,5 dikurang 39,5. Nah, kita hitung aja dia itu besarnya adalah 10. Itulah interval. Jadi interval itu bisa 10 ya, itu 10.
bikin di sini. Tidak apa-apa ini apanya. Frekuensi kelas modus sesuai dengan definisi yang ada, yaitu adalah frekuensi kelas modus. Seperti di sini, frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus sama dengan FO selisih. Ini frekuensi kelas sebelum kelas modus. Itu saya bukan di sini ya. Ntar saya coba apakan dulu. Di sini frekuensi kelas sesudah kelas modus. Saya tidak menerima lagi kelas, udah lewat. Berarti otomatis kita temukan di sini frekuensi kelas modus adalah, kita tentukan dulu kelas modusnya tadi 39, berarti frekuensinya adalah 32. Frekuensi kelas sebelum kelas modus adalah 20. Ya. Kemudian frekuensi kelas sesudah kelas modus adalah 25. Karena sesudah ya kan? Kelas modus, sebelum dan sesudah. Inilah kita masukkan ke sini. Udah ketemu kita semua ini. Kita substitusi. Berarti dia menjadi B0. B0-nya berapa? B0-nya adalah 69,5. Kemudian kita tambah di sini ya. Pasti ada kata tambah lah ya. I-nya berapa? I-nya 10 kali. Saya bikin di sini bintang. F0-nya berapa? 32. F-1 berapa? Kurang 20. Dibagi dengan, ini saya coba bikin 2 kali tanda kurung ya, biar sama-sama enak. Dibagi dengan, kita hitung 2F0, 2 kali 32, ya kan? 2 kali 32 dikurang dengan F-1. F-1 berapa? F-1 20 dikurang F1 kurang 25. Ini nanti hasilnya. Itulah modus. Atau dia menjadi 69,5 tambah 10 kali 32 kurang 20 berapa? 32 kurang 20 12 dibagi, kita hitung 2 kali 32 kan 64, ya kan? 64 dikurang 20 kurang 25, 64 kurang 45. Ya otomatis itu 19 ya. Berarti dia menjadi 69,5 tambah 10 kali 12/19. Ya kan, sepakat ya? Ya. Atau 69,5 tambah 120/19. Kita hitung aja. 69,5 tambah 120/19. Kita jumlahkan lagi itu 70 berapa? Yaitu 75,8182 lah kita katakan ya, sama dengan 75,82. Berarti kita sudah bisa menemukan nilai rata-rata kita itu adalah 72,5
median kita adalah kita lihat tadi median 73,875. Nah, satu lagi adalah modus ini modus namanya ya. Modusnya adalah 75,82. Nah, 82 aja kita, dua di belakang koma kita bikin ini. Nah, kesimpulan kita, modus lebih besar daripada median, lebih besar daripada min, atau 75,82 lebih besar daripada 73,875, lebih besar juga dari 72,5. Nah, kalau dia seperti ini, dia memiliki kemiringan yang positif. Kalau dia bentuknya min, lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus, kemiringan modus lebih besar daripada median, lebih besar daripada min, itu disebut dengan kemiringan positif. Kalau di sini nanti negatif, kebalikannya. Nah, ini. Ntar saya coba cek dulu ya. Panas kan lah? Ya benar. Min median lebih besar, kemiringan negatif. Kalau bisa makan celok Itu disebut dengan skewness. Skewness namanya, istilahnya itu. Itu. Oke. Saya tidak menerima kelas lagi. Kok tiba-tiba ini banyak kali keluar? Ya, kendala di kita sinyal ya. Agata2600@gmail.com. Sampai di situ ada pertanyaan? Cukup ya, nggak terlalu. Kalau ada video begini enak ya. Nanti Anda lihat lagi videonya nanti kalau memang masih kurang paham bagaimana menghitung menghitung median, modus dan min. Jadi saya rekam kok langkah-langkahnya untuk data kelompok. Nah, tapi sekarang saya ingin kasih sebuah teka-teki kepada Anda. Saya punya sebuah soal, sebentar ya. Saya coba kasih sebuah soal kepada Anda. Anda coba pikirkan bagaimana cara menjawab ini. Mudah-mudahan ada. Nah, ini coba dijawab. Pertanyaan ini saya akan masukkan di chat. Coba. Ini coba Anda jawab dulu ini soal. Coba itu soal dijawab.
Kemarin kakak waktu bersekolahnya satu tembak itu. Jadi, sekali transfer dari papa segitu. Aku sebenarnya nggak mau dikalahin banget nah sudah itu. Ada aku transfer lagi sini 25. Dari? Jadi Jadi berapa isinya di situ sekarang? nggak tahu. Tadi kan 14 tambah 25 berapa? 40. Jadi 39. mau ke 50 kan? Terus mau transfer lagi nggak boleh. 25. Oh, nggak wajib ya? Hah? Tiba-tiba pindah ke mana? Mana? Depositnya? Jadi pindah ke mana? Maksudnya? Nggak ada pindah, dia pindah ke mana? Pindah dari mana pindahnya? Nggak, cuma kayak Pak Imam bilang apa? Itu minta pindahin deposit ke mana? Enggak, ini punya mama sendiri, aku belum pindah. Enggak, emang kenapa harus pindah dua? Ayo kerjakan, ada yang bisa? Mami semua. Ayo. Hah? Enggak lah. Tapi tetap aja sedikit ya. Kamu nggak harus punya aset dulu. Sama aja. Masa punya perempuan sih? Lebih anu. Kak Osit Trump ya. Kenapa ya? Donald Trump kalah. Kalah emang didemukan? Iya. Enggak, yang udah jauh dia menang kalah. jauh Ong banget. si Biden itu udah sampai 72 juta. Bukan syukur lah, yang lain juga Asia Tenggara malah tiba-tiba ituin Trump, Enggak suka. malah dukung Trump. Mulutnya kayak perban. Ekonominya begini, ekonomi itu ngaruh ke Asia Tenggara kalau Biden menang. Makanya orang Asia Tenggara sekarang pada balik dukung Trump. Cuma yang orang Amerika pada milih ituan, pada milih si Biden ini biar nggak ada rasisme lagi. Yang kepitan. Perasaan aku waktu pertama buat deposit itu agak lama depositnya kenapa? Cepat. Tapi emang Trump ini berbeda sih emang. Menjaga ini. Tapi di sana artis malah berantem sama presidennya malah nggak ditangkap tau kan, nggak dipenjara. Indonesia kan negara berbudaya. Iya serius, ngomongnya kasar-kasar banget sih. Nggak boleh lah kasar-kasar pula. Serius kasar-kasar banget kalau kayak di Twitter orang saling balas-balasan. Ini orang internet. Si Rame juga kasar jawabnya, yang artisnya juga kasar. Ih, jadi miskin. Ada yang ngomong kayak gini, lol, pokoknya ada lol nobody likes you gitu. Tidak. Wah, jadi miskin buku. Kenapa? Jadi kalau Ah, ya, syukurilah mah bisa berbuat seperti itu. kita rumah nggak bisa lagi pakai air mati ya. Tapi yang paling waras kayak Obama dulu. Ayo. Kerjakan. Simpan nanti apa? Iya. Pokoknya simpan ke itu ini ya. Kayaknya di situ ada ini ya. Buat di situ semua kok. Di mana? Di BNI Di situ ada kayaknya. satu. Makanya saya. Yang punya Ami itu yang di situ. Di mana? Oh ya. Mereka sekali menjabat berapa tahun ya? Aku di rekeningku 230. Ini usah ngomong situ ada. Kalau lagi ada kelas. Aku matikan kok. Aku ada pun. Berapa tahun ya masih jabat dulu? Dari situ udah lama banget. Dapat? Oke. Dapat? Oke, saya kasih apa ya? Responnya ya. Jadi di sini nilai rata-rata 15 nilai mata kuliah statistika 15 mahasiswa adalah 8. Berarti diketahui N sama dengan 15. N1 kita katakan ya, N1 sama dengan 15. Nah, kedua
diketahui juga di sini Ini sikap. nilai rata-rata X1 rata-rata kita katakan itu sama dengan 8. Tapi itu cantik tuh. Nah, ketiga, jika ditambah dengan nilai 3 orang mahasiswa, Dia banyak. Tapi cerai. coba Gabriela bikin caranya, Gabriela. Kalau kau mau jelaskan, silakan Gabriela. Gabriela, Anaknya dia masih kecil. Ada yang udah dewasa. ayo bikin situ. Tolong ada yang kak. Apa? Ketik ya. Hangat ya. Itu mie Aceh dekat Bentu sama kuat tau. Besok lu. Aku tolong itu satu Pak. Mie Aceh Sulawak. Sulawak. Enak buat asli. Berasa. Berasa gitu loh. Terus betul, terus teruskan Gabriela. Udah mengarah ke yang benar. Nggak jadi gawe Indonesia nih Pak. Nggak jadi ngapes Indonesia nih. Kan udah aku bilang sama kamu. Udah jadi. Udah, Berarti Mas Yani udah pulang lagi ke sini. udah. Jadi Mas Yani pulang Si Yani pulang. sendiri sama abang itu. Si Yani aja sama si Resti. Jadi sih yang tua itu. Iya, Makanya dia udah pulang ke sini. sama adiknya itu, sama gurunya. Baru setelah si Saud semua. Ada uang kan? Batik ni yang kau 6 million. Di mana orang tengok itu? 6 million. Saya bilang sudah baik. Ada 5 million sampai sini. Kita sama nggak pulang. Oh enggak, suami istri. Oh, Sama Inang Bau itu. dia jadi itu sama. Ntar dulu, saya coba cek dulu ya. Nilai Ali 0,94, nilai Budi. Nah, di sini mungkin kau apa? Ali
Nah, coba Ali sama dengan 0,94 A ya, kita katakannya A sama dengan 0,94 B. Ini saya udah nggak terima lagi, udah dibilang. Kemudian dikatakan di situ B sama dengan 0,95 C. Otomatis di situ bisa kita hitung bahwa A itu sama dengan 0,94 kali 0,95 C. Bisa kita hitung seperti itu. Tunggu dulu kawan, jam kedua. Berarti kalau kita kali dia menjadi 0,94 kali 0,95. Dia adalah menjadi 0,1893 C, sehingga dari sini bisa Anda hitung. Ini kan jumlahnya itu rata-ratanya itu dikatakan tadi 8,05. Jika ditambah berarti 8,05 ya. Itu jika ditambah ya, tambah 8 kali 15. 120 tadi ya, 8 kali 15 ya, Gabriela ya. Betul ya? Oke. Berarti saya coba ketik ulang dulu ini. Nah ini ya, saya coba di sini. Ini benar ini. Sampai di sini benar. Ya, udah benar nih. Nah, tapi yang harus kau lakukan itu adalah di A-nya kamu ganti. Yang di sini dulu. Sorry. Di A-nya kamu ganti. Kamu salah mensubstitusi namanya itu. Ini dia datanya. Dia menjadi 8,05 sama dengan 120 tambah 0, kan nilai A-nya itu yang berganti 893 C lah kita katakannya, tambah 0,95 C tambah C per 18. Coba dihitung berapa itu. 8,05 kali 18, 144,9 ya, sama dengan 120 tambah 0,893 plus 0,95 tambah 1 tambah 2,843 C. Otomatis C itu sama dengan 144,9 dikurang 120 sama dengan 2,843 C, atau C sama dengan 24,9, bukannya berapa itu, dibagi dengan 2,843 C. Kita lihat di sini 24,9 dibagi dengan 2,843, hasilnya adalah 8,76. Betul, sama dengan 8,76 ya, 758. Berarti Gabriela benar ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan?
Oke, saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Ya, cukup untuk hari ini. Selamat malam. Anda bisa join dengan kelas lain.